Oke, teman-teman, selamat hari Minggu ya. Hari ini PPC akan membuat satu seri yang kita beri judul Buntung untuk Untung ya, di mana di dalam seri-seri ini saya akan mencoba mewawancara ya member dari PPC dan beberapa teman-teman yang berhasil survive dan bertahan di market supaya menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Jadi video ini saya buat supaya teman-teman bisa termotivasi dan melihat bahwa sukses dari trader itu di pasar modal itu bukan cuma segelintir orang, tapi orang biasa pun asal punya kemampuan, asal punya tekad untuk belajar bisa. Nah, pada kali ini saya akan berkenalan dengan teman dari Bandung ya, teman dari Bandung yang namanya adalah namanya ada Dari. Teman kita ini masih muda sekali ya, dia masih berusia 26 tahun ternyata, masih berusia 26 tahun. Nah, kemarin itu dia memberikan sebuah screenshot ke saya, sebuah chatting ke saya yang saya akhirnya screenshot dan saya akhirnya berikan ke Instagram saya dan kepada channel di PPC ya, karena saya merasa ini sangat luar biasa dan ini memberkati saya secara pribadi seperti itu ya. Dan screenshotnya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini dari Mas Dari ya. Halo Om Ben, salam kenal Om. Ane dari Bandung, member PPC sejak September 2020. Ane cuma mau berterima kasih sekali ke Om Ben dan tim PPC yang sudah secara peduli mengurus guru PPC secara sangat baik dan tidak pelit ilmu. Makasih banget, semenjak join ke PPC, ilmu trading semakin berkembang dan alhamdulillah pada bulan ini Ane sudah genap setahun menjadi full time trader dan berkat video Om Ben di YouTube, Ane semakin bersemangat hidup kembali setelah di PHK karena pandemi. Semoga suatu saat nanti bisa berkunjung ke tempat Om Ben untuk melihat live trading Om Ben sehari 2 hari agar ilmu Ane bisa seperti Om Ben dan mudah-mudahan bisa menjadi miliarder seperti Om Ben. Makasih banyak ya, selalu jadi pribadi yang baik hati dan menjadi panutan bagi semua trader di Indonesia. Nah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Nggak usah berpanjang lebar lagi ya. Saya akan saya akan undang teman kita ini ya, saya akan undang dan teman-teman bisa belajar dan melihat bersama-sama. Yuk kita mulai. Ya, oke. Nah, inilah Mas Dari Bandung ya. Selamat sore Mas Dari, apa kabar? Selamat sore Om, Alhamdulillah Iya. kabar baik. Mas Dari boleh ceritakan sedikit perkenalan Mas Dari, usia berapa ya dan lain sebagainya mungkin. Seperti itu, silakan. Oke, nama saya dari Bandung asalnya, dan saya umur 26 tahun. Alhamdulillah di pandemi ini saya dapat banyak berkah dari full time trader. Bersyukur sih sebenarnya ditemuin sama full time trader. Senang juga ketemu Om Ben, dan ya Alhamdulillah saya akhirnya menikah di tahun ini dan berkat full time trader, jadi terima kasih juga. Itu aja perkenalan dari saya Om. Oke. Wah, luar biasa. Barusan menikah Mas Dari ya ini berarti. Iya, bulan Maret kemarin Om. Oh, bulan Maret kemarin. Ya. Iya. Mas Dari boleh diceritain, Mas Dari dulu mengenal trading dari kapan ya? Saya itu awalnya dikenalin sama papa itu tahun 2019 sebelum corona Om. Oke, lalu? Nah, jadi itu ada seminar dari IPOT di Bandung, saya ikutan. Walaupun saya sebenarnya belum mengerti sama sekali sih. Terus habis ikutan itu, ya udah, saya habis itu nggak ngedalemin itu Om. Oke. Terus kemudian di kantor ada divisi investasi kan. Nah dari situ belajar nanya-nanya lah tentang saham dan segala macam. Pas awal-awal pandemi, ternyata dia tuh pas saya tanya teman saya, dia cuan 50% dari SMGR. Wow. Ingat banget itu. Pokoknya dia beli di 4.500, terus berapa lama itu pokoknya SMGR tuh ke 9.500. 9.500, 7 ribuan ya. Iya. Nah dari situ saya mulai tertarik Om. Saya mulai belajar, nanya-nanya papa, nanya dan segala macem, lot dan segala macem. Dan ya udah akhirnya bulan Juni akhir itu saya mulai main gitu Om. Walaupun awal-awal tuh sangat kacau banget Om. Waktu awal-awal kalau boleh tahu Mas Dari loss atau gimana? Loss besar nggak? Enggak. Jadi awalnya tuh pokoknya
saham yang pertama kali saya beli itu LSIP Om. Oh, LSIP, oke. LSIP itu lagi terbang tuh, saya, wih naik nih, saya ikutan masuk Om. Habis saya masuk, kok turun gitu kan. Lalu Jelas awal-awal banget itu. lalu sangkut atau gimana? Habis itu sangkut Om, sangkut, untungnya porsi kecil, Oke. sekitar 10% lah, karena kan nyoba ya. Nah kemudian habis itu udah cut loss dulu. Nah habis dari cut loss itu, ya udah akhirnya belajar Om YouTube. Pokoknya saya pulang kerja, istirahat, pokoknya tiap jam 10 malam, saya pasti nonton YouTube tentang saham sampai jam 11 Om. Itu Wah. disiplin tiap hari. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi disiplin ya, mulai mengedukasi diri gitu ya via YouTube ya, Iya, selama 1 jam per hari aja. Oke sih, bagus iya itu. betul. Lalu kerugian awal itu Mas Dari karena sudah apa ya? Pernah nggak sih rugi besar di awal seperti itu karena mungkin nggak disiplin atau karena mungkin FOMO nggak ngerti apa gitu ya? Pernah nggak sih? Pernah banget Om. Ikutan ini, pom-pom salah satu influencer di Instagram Om. Oke, terus Iya. nyangkut Dia tuh atau gimana? nyangkut Om. Jadi dia bilang kan targetnya ke sini, saya beli di sini. Ya udah saya, karena target dia masih jauh, saya beli tuh Om. Oh belum tentu target nih. Pas beli turun ke bawah dan itu saya porsi lumayan agak besar itu. Akhirnya cut loss, Dibanting habis-habisan. cut Cut loss. loss lah habis itu Om. Cut loss saya. Kalau Mas ingat minus berapa itu waktu itu? Pokoknya itu bank Maybank Oh, itu BNI ya, pokoknya BNI ya. BNI Om. Di pom-pom, pokoknya saya langsung loss 12% gitu Om pokoknya. Wow. Di hari itu juga saya masuk, langsung kaget gitu. Wah ini berarti analisis dia ngasal ini gitu Om, udah mulai nyadar gitu akhirnya. Itu berarti apa? Mas Dari langsung berani disiplin langsung cut loss waktu itu atau nunggu dulu atau gimana? Nunggu dulu Om sampai penutupan hari itu, saya nunggu kok nggak naik habis itu kan. Ya udah karena hampir deket ARB kalau nggak salah, jadi saya udahlah saya cut loss aja gitu karena kayaknya ini saham udah manggaken, udah saham yang bank kecil lagi kan. Oke. Maksudnya pas saat itu kemudian harganya volatil banget, akhirnya saya udah pengen yang aman-aman aja lah, udah cut loss aja gitu akhirnya Om. Wow. Apa yang membuat Mas Dari berani cut loss waktu itu? Apakah sudah pernah mendapatkan edukasi soal cut loss atau bagaimana? Belum Om, sama sekali belum. Tapi saya pas itu cut loss karena menurut saya si saham ini tuh kalau dilihat kayak mempunyai rasa kurang meyakinkan gitu Om. Oke. Biasakan cocok logi. Oke. Gitu. Oke. Jadi ini kayaknya nggak cocok nih, udah cut loss aja gitu. Padahal ya nyesek banget gitu. Iya, tapi cocok loginya menyelamatkan ya waktu itu ya. Menyelamatkan akhirnya, iya Om, alhamdulillah. Alhamdulillah Gitu. menyelamatkan ya. Coba nggak cut loss bisa tambah hancur ya. Aduh, nggak ngerti itu Om. Makin stres saya Om. Itu berapa persen modal Mas kalau boleh tahu Mas? Kira-kira berapa persen modal waktu masuk BNI itu? Langsung 40% Om. Wah, lumayan banyak ya. Berarti lumayan besar ya. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak ya. Lalu Mas Dari kemarin cerita bahwa sempat kena PHK katanya ya. Iya. Sebenarnya bukan PHK sih Om. Jadi kayak kontraknya tuh nggak dilanjutin. Oke. Berarti Karena pandemi gitu. putus kontrak karena pandemi ya. Iya, awalnya tuh emang udah dipastiin lah, udah mantep jalurnya, tapi setelah pandemi banyak perubahan dan bisnis segala macam akhirnya tidak dilanjutkan. Ya udah, akhirnya saya Itu bulan apa, Mas? bulan Mei Juni gitu Om. Mei ke Juni. Apakah Iya, kalau saya boleh nanya, apakah waktu itu sangat berat sekali, Mas, untuk mengetahui bahwa langsung diputus kontrak seperti itu? berat banget sih Om, berat banget karena di situ saya posisi udah ngomongin hal-hal serius nih Om sama istri pas itu. Oke. Oh, itu berarti sudah posisi menikahnya Maret ya? Berarti sudah posisi menikah 2 bulan ya waktu itu ya? Belum Om, saya kan Maret menikah tahun ini. Oke. Oh, tahun ini. Sorry. Iya, tahun ini. Iya, Oke. ini yang tahun lalu. Oh, iya, Tahun sorry. lalu kan Juni tahun lalu saya. Oh, berarti Gitu. waktu itu mempersiapkan pernikahan berarti ceritanya. Mempersiapkan pernikahan, lamaran dan segala macam Om. Jadi, wah kalau misalnya nunggu ngeplay kerjaan lagi, kayaknya di pandemi kayak gini udah nggak bisa diharapin orang lain gitu, udah nggak bisa ngarep orang lain. Jadi akhirnya saya berusaha sendiri, apa ya caranya? Ya kebetulan saham ada ilmu dulu tuh papa seneng
senang main juga Om. Jadi akhirnya terinfluence, mulai belajar. Akhirnya nyoba lah gitu. Oke. Lalu Mas Dari bisa ketemu PPC dari mana Mas Dari kalau boleh cerita? Nah, itu Om. Pokoknya tuh yang saya tiap hari nonton YouTube tiap malam itu Om, ada banyak lah, beberapa ada creative trader dan segala macem. Nah, pas itu muncul tuh video Om Ben di setelah videonya. Oke. Tapi nggak setelahnya sih, 2 baris, 3 baris di bawahnya gitulah. Judulnya apa ya? Saya juga lupa, tapi menarik gitu. Saya pas komunitas para pencari cuan gitu kan Om. Iya, Wah, betul. kayaknya seru nih ada komunitas nih. Saya belum punya komunitas kan di Telegram dan dimanapun. Saya nyobain lah, pas nonton ternyata Om Ben menjelaskan dengan sangat baik dan saya langsung, wah ini nih kayaknya komunitas dan mentor ini nih kayaknya yang bisa membawa saya belajar lebih baik gitu Om. Setelah saya mencoba ikut grup premium yang lain dan ikut influencer yang lain, menurut saya cuman masukin doang tapi nggak ada edukasi gitu. Sedangkan di PPC kayaknya saya diedukasi nih gitu. Oke, berarti Akhirnya saya join dulu tuh grup umumnya Om. oh di grup umum Grup dulu. Oke. umumnya, iya. Oke. Saya Lalu join dulu. gimana ceritanya? Ingat banget tuh pokoknya yang Om Ben ngebuat apa ya, kuis gitu, yang Om Ben ngasih screenshot saham apa yang pokoknya saham itu pokoknya naiknya 20%. Kita disuruh nebak itu saham apa. Oke. Lalu saya langsung ini kan pas nyari-nyari, oh kayaknya UNTR nih kalau nggak salah tuh. UNTR, pas saya ngetik UNTR ternyata agak typo Om, UNTE. Terus saya spasi, saya pencet R, ternyata di atas saya udah duluan baru saya. Jadi saya nggak dapat free member 1 bulan gitu. Oh iya, saya ingat itu. Iya, saya ingat. Saya jawab nomor 2 Om. Oke. Wah, saya gitu, waduh. Posisi kan mau bayar premium, ragu-ragu juga karena premium saya sebelumnya belum habis gitu kan. Oke. Jadi kan lumayan kalau ada gratisan yang dari kuis Om Ben gitu. Ternyata nggak dapet deh. Beda beberapa detik doang gitu. Lalu mulai masuk PPC kapan Mas Dari? Kalau nggak salah tuh gara-gara habis saham Gia terbang tahun lalu Om. Kalau nggak salah ya. Oke. Pokoknya Om Ben ngomong, Om Ben tuh mastiin tuh hari Jumat tuh pokoknya. Pokoknya hari Senin Gia naik, kata Om Ben gitu. Ingat banget tuh. Terus saya nanya tuh di grup, Om kenapa bisa memastikan itu? Makanya join grup makanya belajar dan join grup premiumnya Om gitu. Wah, gila nih. Kepo banget nih. Tapi akhirnya saya tunggu hari Senin tuh Om. Saya tunggu hari Senin, beneran naik nggak? Beneran naik ternyata Gia. Wah, ini sakti bener Om Ben. Dan ya udah akhirnya saya join premium ya gitu. Oke. Itu langsung September kalau nggak salah atau Agustus ya lupa. Joinnya 1 bulan dulu atau gimana Mas Dari waktu itu? 1 bulan dulu Om. Percobaan ya. Percobaan. Icip. Lalu dalam 1 bulan itu bagaimana? Yang dirasakan apa sih di PPC sebenarnya Mas Dari? Sebenarnya pokoknya bulan pertama itu saya mencoba ngikutin perkenalan pace-nya dari Om Ben dan grup PPC gitu. Oke. Kan ada yang live trade, ada swing dan segala macem. Terus saya mulai tiap hari bacain grup gitu kan. Siapa nih yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa dipercaya sama enggak gitu kan. Soalnya kan banyak banget kan Om yang kadang pom-pom ngasal atau dan segala macem dulu. Ya udah akhirnya saya coba ngikutin Om, dan alhamdulillah ada beberapa saham yang dapat juga tuh, kayak saham-saham pokoknya itu pas zaman-zaman second linear naik tuh Om, kayak WIM, Teh, Wood itu pada naik, itu saya juga alhamdulillah akhirnya cuan juga di situ gitu. Itu masa-masa indah ya. Masa-masa indah banget Om. Masa-masa indah banget. Lalu kalau boleh tahu Mas Dari, berarti dari September ke Desember kan masa-masa indah ya. Itu pasti profit ya berarti ya, karena bullish banget kan itu marketnya. Bullish banget Om. Tapi saya juga mau jujur, saya tuh ada nyangkut di UNTR sama Antam porsi agak besar Om. Oke. Ketika itu, pokoknya yang bulan sebelum bullish itu September ya. September tuh yang turunnya dulu ya Om ya. Ya, September tahun lalu. Saya tuh udah nyangkut di UNTR, Antam,
nyangkut gitulah. Pokoknya saya cuan, tapi cuannya nggak bisa nutupin loss saya yang nggak di cut loss itu yang kemarin, yang nyangkut di UNTR dan Antam. Pokoknya dari porto saya cuan itu mulai dari akhir November Om. Di situ mulai porto saya akhirnya plus di situ. Ingat banget. Berarti Gara-gara agro ara itu Om. berarti mulai bertumbuh di November, Desember ya. November akhir Om ya. November Desember ya. Lalu kalau boleh tahu dari ini kan November Desember Januari. Nah, Januari kan mulai shock kan itu kan, shock Shock market parah, Om. ya, shock parah. Itu Parah. gimana Mas Dari? Boleh diceritain? Porto Mas Dari bagaimana? Itu kacau banget sih Om. Padahal saya pokoknya kan tahun 2020 tuh saya mulai ikutan ini Om, belajar dari basic, dari basic, terus intermediate dan segala macam. Saya belajar, ternyata nggak cukup hanya belajar tuh. Pas bulan Januari itu saya itu loss besar juga tuh Om. Saya dari plus porto saya tuh plus hampir 40%, jadi tinggal 10% Om gara-gara loss Januari itu. Langsung nyusut ya. Langsung nyusut banget, dan malah awal Februari karena makin pusat malah jadi loss gitu Om. Walaupun akhirnya kata Om Ben selalu ingat belajar disiplin ya udah akhirnya tiap masuk apes terus akhirnya ya udah kena cut loss akhirnya Februari awal tuh mulai loss lagi gitu. Itu parah banget sih Om bulan Januari. Parah ya. Akhir parah banget Om. Mungkin pertama kali merasakan itu ya Mas. Pertama kali merasakan market berbalik arah mungkin ya, dari market bullish ya. Berbalik arah Om, betul Om, betul. Karena pas itu kan banyak banget tuh saham-saham yang benar-benar abis saya take profit gitu Om. Abis take profit kan bingung nih harus masuk lagi kan. Pas masuk ternyata dibanting beberapa hari banget itu. Terutama saya juga pernah beli Bumi di harga 150 Om. Wow. Itu langsung gila, nggak dikasih keluar sampai harga 100-an itu Om. Iya, langsung ARB berjilid-jilid ya itu ya. Jilid, gila itulah saya pembelajaran banget itu bulan Januari. Ternyata ilmu itu technical itu penting, tapi disiplin ternyata lebih penting Om. Wah, berarti bener ya. Bener Om, yang piramida yang sering saya gambarin ya. Iya, itu yang pertama psikologis dulu ya, psikologis money management, baru teknik ya, baru iya, analisa kita ya. Oke. Ya. Wah, luar biasa tuh. Ya. Berarti Mas Dari itu waktu ikut PPC sudah ikut kelas-kelas ya? Waktu itu kelas basic ya, kelas intermediate ya? Ikut ya? Ikut Om. Pokoknya kelas basic yang paling banyak orangnya itulah saya ikut. Oke. Yang bulan apa itu lupa. Yang awal-awal itu berarti ya. Awal-awal kelas basic ya. Lalu dari kelas basic itu kan berarti Mas Dari kan mulai mengerti cara menganalisa secara teknikal. Apakah ada apakah cukup membantu untuk Mas Dari itu untuk bisa menganalisa atau survive di market Mas, kalau bisa mengerti teknikal seperti itu? Sangat-sangat membantu ya Om. Maksudnya sangat-sangat membantu dalam saya tahu gitu harga di resist dan harga di support. Tapi yang namanya juga kita trader, psikologis itu kadang kita nggak sabaran, kita FOMO ya Om. Apalagi dari situ mulai belajar. Om Ben tuh sering ngejelasin broker ini, saya juga makin mau beli tapi kok broker YP yang naikin, mau beli tapi kok ini MG, gitu-gitu Om. Jadi banyak pertimbangan banget gitu ketika itu. Tapi teknikal itu sangat ngebantu banget dalam saya ngebaca pola ya Om. Jadi kalau misalnya saya minus pun, kalau misalnya teknikalnya bagus, saya jadi tenang gitu Om. Apalagi dengan money management yang bagus ya gitu. Jadi sangat membantu sekali sih Om. Berarti sudah tahu pondasinya ya. Oh, di supportnya di mana, trennya bagaimana. Jadi mau dikocok-kocok pun karena money manajemennya sudah tepat, nyantai ya. Berarti ya. Nyantai Om. Nyantai ya. Terima kasih banget Om Andi, Suhu Andi yang sudah mengajarkan. Iya. Jadi kebanyakan kan retail sekarang FOMO ya. Kita lihat ya beberapa saham di sideways parah ya, ditarik ke atas kayak BNBA yang terakhir ini kan. BNBA. Iya Om. Iya kan, dibawa ke atas ya, dibuat jarum ke atas, dibanting lagi ke bawah. Kalau memang FOMO ya habis ya, bener ya Mas ya. Habis Om. Iya. Lalu gini,
yang saya penasaran juga nih, yang saya penasaran, bagaimana Mas Dari ini apa ya bisa melatih psikologi sih? Kalau saya kan biasanya kan saya yang cerita ya dari versi saya Mas Bakti dan kawan-kawan. Nah, saya pengen ngerti nih kalau dari sisi member saya itu bagaimana cara Mas Dari mengatur psikologisnya sih sebenarnya dengan market yang seperti ini. Mengatur psikologis ya Om. Sebenarnya saya itu cuman berpatokan di kata-kata, bukan kata-kata Om Ben sih, perlakuan Om Ben selama di grup. Oke. Pokoknya saya tuh selalu mikir, ini Om Ben tuh bisa cuan di market seperti ini, kenapa gue nggak bisa sih gitu. Dari situ recovery terus, saya harus bisa. Tapi emang saya meyakini kalau misalnya pengalaman itu sangat-sangat membantu juga dalam hal trading gitu Om. Jadi ya ketika saya sudah mulai FOMO, stres dan segala macam, saya selalu ingat Om Ben, ini Om Ben bisa cuan, saya harus bisa gitu Om. Jadi ya cara bertanya gitu, harus bisa kayak Om Ben gitu, gimana pun caranya. Wah, berarti mengembangkan apa ya? Membangkitkan apa mindset positif ya? Berarti bener-bener ya. Mindset Om, betul Om. Bener ya, berarti Bener, yang Om. saya omongkan dulu bener ya, bisa Bener bisa banget it Om, works ya, berarti bisa bisa sangat. bisa Mas Dari apa ya aplikasikan ya, berarti kan apa ya terkadang kan begini Mas Dari, saya tuh melihat orang tuh mungkin berpikir itu kan Om Ben kan bisa, lah saya mana bisa, kan saya bukan Om Ben, saya modalnya kecil loh. Om Ben modalnya besar. Nah, Om Ben punya member nih bisa goreng saham. Nah, banyak yang bilang kayak gitu kan katanya. Nah, Iya Om. tapi apa dari Mas Dari berarti apa yang saya omongkan ini benar bisa diaplikasikan ya? Berarti ya. Iya Om. Bener, sangat bisa diaplikasikan. Apalagi kalau saya udah misalnya agak kepepet, ada yang mau dibeli gitu Om. Saya pernah lihat beberapa kali porto Om Ben itu cuman untung misalnya maaf ya Om, 200.000, 300.000, Om Ben tuh TP. Tapi lama-kelamaan karena segitu di TP, apa maksudnya cepet gitu perputarannya, kok cuannya jadi besar gitu. Sedangkan saya tuh dari dulu selalu nunggu, tunggulah nih cuannya masih sedikit. Tapi ternyata hikmah dari saya melihat apa yang Om Ben sharing itu sangat works banget Om. Iya. Itu membuat saya bersyukur kalau misalnya ya lu udah cuan, mau TP mau enggak ya nunggu apa sih gitu. Iya. Karena kalau waktu itu mungkin yang saya lihat adalah style saya scalping ya waktu itu. Karena kalau scalping beda perlakuan sama swing sih. Jadi kalau scalping ya saya lihat memang sudah nggak menarik lagi ya saya buang, maupun profit berapapun juga saya buang, daripada saya loss saya pindahin ke saham lain sehingga bisa memutar dana. Kalau itu yang saya lakukan ya seperti itu. Nah, lalu Mas Dari yang mau saya tanyakan lagi nih. Saya penasaran sih, Mas Dari itu dari awal trading sampai sekarang ya, itu sudah profit berapa sebenarnya? Dari modal seperti itu. Dari modal ya Om. Iya. Setelah Alhamdulillah. setelah jatuh bangun nih. Ya, setelah loss dan lain sebagainya, total bisa recover berapa sekarang? Recover alhamdulillah sekarang di angka 20%-an ya Om. Alhamdulillah. Apalagi kemarin agro ngegas tuh saya juga pokoknya lumayan Om. Kemarin kan kayaknya IHSG mau bullish ya di apa? Dari 5.800 ke 6.000 itu kan lumayan ya Om ya. Iya, lumayan, betul. Jadi loss saya yang bulan Februari, Januari itu udah mulai sedikit-sedikit gitu. Lumayan lah Om. Pokoknya sekarang 20%-an profitnya. Kalau dari awal trading ya, misalnya let's say Mas Dari menetapkan uang misalnya taruh 50 juta. Sekarang pertambahannya dari awal taruh uang sampai sekarang itu berapa persen Mas Dari? Iya Om, 20%. 20% ya? Karena beberapa kan ada yang diambil, ada yang diambil gitu Om. Oh, oke. Soalnya sekarang tuh 20% belum saya realisasikan. Oke. Ya berarti ini berarti Om nanya yang direalisasikan ya? Iya, termasuk yang udah direalisasikan. Oh lupa juga nih Om. Bentar. Dari modal ya total semua. Sampai di atas 50% Mas? 5 ya di atas 50% Om, tapi kayak sekitar 60% ya. 60%. Wah, berarti sudah bertumbuh 60% ya? Iya Om. Dan ini berarti Mas Dari ini sampai sekarang cuma full time trader ya? Iya Om, betul Om. Dan bisa mencukupi Mas untuk kebutuhan hidup dengan istri dan lain sebagainya? Alhamdulillah Om, alhamdulillah. Bisa ya? Bisa Om. Walaupun kadang lah namanya juga trader ya Om ya, ada jatuh bangun dan segala macam, tapi alhamdulillah tercukupin aja gitu, rezeki ada.
Ada ya, berarti bisa ya. Lalu saya mau tanya nih Mas Dari, waktu dulu awal Mas Dari itu untuk memulai trading itu sebenarnya ada modal yang dari pekerjaan atau dari selesai kontrak itu Mas Dari masukkan semua ke trading atau bagaimana dulu ceritanya itu? Kalau di ceritanya modal saya dari kerja saya masukin, terus ada saya minta minjem gitu dari orang tua Om. Jadi dari berawal dari situ ya udah akhirnya berkembang, modal orang tua juga udah dibalikin, ya udah saya jadi full pakai dari yang udah diputerin gitu Om. Wah, keren ini, keren. Lalu begini Mas, saya ini mau menurut Mas Dari bagaimana dengan kondisi seperti ini? Jadi sering nih saya dapat pertanyaan ya atau saya mendapatkan chatting atau DM di Instagram seperti itu. eh, saya minta tolong dong Om Ben dibantu untuk belajar trading karena apa ya? Karena saya punya kebutuhan hidup seperti itu. Saya punya keluarga. Kemudian modal saya sudah terkikis 40% kira-kira atau 50%. Nah, tolong dong Om Ben ajari saya supaya bisa segera cuan seperti itu. Nah, menurut Mas Dari itu bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu? Menurut saya uh, buat teman-teman yang seperti itu adalah hal yang terpenting itu adalah mindset dari diri sendiri Om. Oke, Walaupun uh, kita rugi 40% misalnya, tapi kan tetap ada sisa 60% yang bisa kita maksimalkan ya Om ya. betul. Nah, walaupun dengan minus 40% itu pasti psikologis terguncang banget, tapi tetap kita harus harus ngelawan terus, kita harus punya motivasi, kita harus bisa ngelawan, kita harus jangan capek belajar, kita harus tiap hari itu harus upgrade lah istilahnya, kita tuh tiap hari harus upgrade informasi, kita upgrade ilmu ya Om ya. Pokoknya itulah, pokoknya ketika di bawah psikologis benerin, mindsetnya diubah, kemudian harus punya motivasi yang bisa untuk membangkitkan. Dan jangan lupa motivasinya jangan motivasi dendam, tapi motivasi yang membuat sehat gitu Om. Oke. Kadang motivasi dendam itu yang agak nyaru juga Om sama motivasi yang baik ya Om. Maksudnya dalam kata kunci bukan motivasi dendam gitu. Ya, berarti kalau dari cerita Mas Dari ini saya bisa menyimpulkan Mas Dari ini yang pertama ya, mengedukasi diri. Edukasi itu penting berarti Mas Dari ya. Betul Om. Edukasi Betul Om. itu penting. Lalu Mas Dari memperbaiki psikologi, selalu mulai memperbaiki money management ya supaya apa portonya bisa sehat ya, bisa diatur kembali. Lalu Mas Dari juga apa ya, punya mindset yang positif nih. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa ya, memacu diri terus Ya, Om. untuk maju setiap harinya ya. Dan itu konsisten ya Mas Dari, harus dilakukan terus ya berarti ya. Ya Om, betul. Apalagi perlunya kita evaluasi gaya gaya trading kita nih Om. Itu sangat-sangat penting banget Om. Saya nyoba swing, scalping dan segala macam, tetap paling susah tuh sebenarnya scalping gitu. Ya, Om, menurut saya ya ya Om, betul. itu tadi yang paling susah tuh scalping Ya. menurut saya karena ya itu tadi gaya saya di scalping tuh nggak bisa gitu. Walaupun Oh, saya udah nyoba beberapa kali, ya tetap susah. Jadi tetap evaluasi, upgrade diri, mindset dan stay positif itu sih ya. Om. Lah berarti kalau tadi Mas Dari bilang scalping susah, Mas Dari belum bisa apa ya, profit concern dari scalping. Mas Dari berarti masih mau mencoba scalping lagi atau akhirnya memutuskan udahlah daripada saya capek-capek mikirin scalping, saya di swing sudah bisa konsisten, saya mending lari ke swing aja. Itu kalau Mas Dari bagaimana? Oh, saya malah pengen bisa semuanya Om. Oke. Nah, jadi saya udah bisa swing misalnya, saya pengen bisa scalping juga Om. Oke. Jadi ketika misalnya nih kita ada sesuatu yang sibuk, kita bisa swing. Misalnya kita nggak sibuk, kita bisa scalpingan juga untuk nambah-nambah gitu Om. Jadi saya pengen bisa di swing dan scalping sih sebenarnya gitu. Wah, Makanya ini lagi belajar terus Om. wah belajar terus ya. Caranya gimana ya? Lalu kalau Mas Dari ini contoh nih, Mas Dari kan lagi belajar scalping. Ya. Eh, caranya gimana Mas dari belajar scalpingnya? Apakah dengan modal yang coba-coba dulu atau langsung berani dengan modal yang agak gedean atau bagaimana? Kalau dari Mas Dari, Semuanya dicoba Om. gitu ya? Jadi modal kecil dicoba, modal besar dicoba, modal sedang dicoba, modal average down lebih besar dicoba semuanya Om. Gimana caranya saya mau
bisa membuat formula yang terbaik untuk saya gitu Wah, dalam hal ini dia. scouting Ya, gitu. ini yang penting. Bikin formula untuk diri sendiri itu yang penting, Mas Dari. Saya sangat setuju Betul, banget. Jadi jangan, orang kan sekarang pengen ngikutin siapa sih A, si B, si C, tapi mereka lupa bahwa ya ini formula buat diri kita ini tidak bisa ditemukan di orang lain, tapi kita harus belajar dari orang lain, kemudian harus mengimplementasikan ya buat diri kita mana yang cocok, mana yang pas buat kita. Kan seperti itu ya. Tapi gini, betul. Mas Dari sudah apa ya, sudah paham resikonya. Kalau misalnya tadi pakai modal besar itu paham resikonya nggak sih sebenarnya? Paham banget Om, paham banget. Makanya kadang juga saya tuh nggak tenang kalau modal besar tuh nggak tenang, kecuali itu saya lagi on fire ya Om, dalam kata kutip on fire, saya nyaman gitu. Tapi kalau ketika sedang ada masalah dan segala macam ya nggak nyaman juga gitu Om. Jadi ya tergantung mood juga, tergantung market juga. Ya itu tadi Om, formula tadi gitu. Oke, di akhir kata nih Mas Dari punya nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang masih berjuang nih, yang masih survive, yang masih pingin apa ya, berpikir bahwa saham ini bisa segera mengembalikan apa ya, ekonomi saya yang sudah berantakan karena COVID dan lain sebagainya. Punya nggak sih sedikit tips atau mungkin pesan-pesan yang menguatkan teman-teman yang lainnya seperti itu? Oke Om. Uh, Sebenarnya sih saya belum merasa cocok untuk memberikan motivasi seperti itu ya Om, karena menurut saya juga belum terlalu sukses banget dan ya masih sangat sangat belajar ya Om ya, masih banyak banget hal-hal pengalaman dan si dinamika dari trading ini yang perlu saya taklukkan dan saya lewatin juga gitu Om. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang di dunia seperti ini, pandemi seperti ini, pokoknya yang paling penting itu adalah gimana caranya kita upgrade diri terus-menerus. Jadi mau gimana pun marketnya, mau gimana pun kondisinya, diri kita kuat, insya Allah kita bisa bertahan di dunia market ini. Pokoknya upgrade diri terus, stay mindset positif, dan pokoknya santai aja karena rezeki mah kalau kita belajar terus, usaha kita akan dihargain oleh alam dan Tuhan gitu. Ya, Pokoknya itu aja. berarti saya bisa simpulkan yang penting tekun ya. Tekun, Iya, Om. disiplin, terus belajar dan nggak pernah menyerah ya. Pasti bisa sukses ya Mas Dari ya. Seperti Pasti itu ya. bisa Om. Om Ben bisa, kita pasti bisa. Wah. Pokoknya saya Om Ben. Om Ben bisa, harus bisa gimana pun caranya. Iya. Oke deh Mas Dari. Terima kasih sekali buat waktunya. Terima kasih sekali apa ya, bisa berbagi pengalaman ya. Saya berharap bisa menguatkan teman-teman yang lain di sini ya. Kita terus belajar. Saya Bismillah, pribadi pun alhamdulillah. terus belajar ya. Jadi saya tidak pernah menganggap saya lebih jago daripada kalian semua, enggak. Tapi saya selalu bilang bahwa saya itu sebenarnya juga sama-sama newbie. Cuman bedanya mungkin saya lebih tahu daripada kalian dan apa ya, dengan saya selalu berbagi, saya percaya kemampuan saya juga akan terus ditambahkan ya, karena saya membagikan hal-hal yang positif buat lingkungan sekitar ya, seperti itu. Oke Betul. Mas Dari, Itu paling penting juga Om. ya. Jangan lupa kalau kita sudah jago, kita harus berani sharing ke orang-orang karena Oke. itulah berkah Om Ben dari situ kalau menurut saya. Oh gitu ya. Oke. Iya. Iya. Ya saya berusaha apa ya? Saya men-sharekan semuanya, kejatuhan, kegagalan, kesuksesan, semuanya saya bagikan buat teman-teman di PPC ya, terutama di grup premium ya, supaya teman-teman ini bisa belajar bareng-bareng ya, supaya bisa mengerti perjuangan. Semuanya itu butuh perjuangan karena kebanyakan orang nggak pernah mengerti bahwa apa yang kita capai ya, apa yang dicapai oleh orang lain itu adalah hasil dari perjuangan yang tidak apa ya, yang tidak berkhianat seperti itu ya. Jadi sudah berjuang sedemikian rupa dan akhirnya ya tadi Mas, yang seperti Mas Dadi bilang, alam memberikan imbalnya ya, Tuhan juga memberikan imbal baliknya ya atas apa ya, perjuangan kita ya, atas jerih payah yang telah kita taburkan ya, dan akhirnya kita bisa menuai. Ya, oke deh gitu. Kalau begitu Mas Dadi, terima kasih untuk waktunya ya teman-teman. Di sini saya berharap ya apa yang disampaikan Mas Dadi, apa yang kita perbincangkan selama setengah jam
ini bisa berguna buat teman-teman, bisa memberkati teman-teman, bisa memotivasi teman-teman, dan saya percaya kalau Mas Dari bisa, saya bisa, kita semua pasti bisa. Oke, terima kasih. Kita semua bisa yuk. Yuk, semua bisa. Ya, selamat dari Minggu, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi dalam acara Buntung Untung The Series di berikutnya. Terima kasih, salam dan tetap semangat. Ya, kasih banyak.